Indonesia apa nak heran suka singkatkan ayat, contoh nasi goreng jadi nasgor. Indon, Indon. Saya rasakan masalah singkat menyingkat kata ni bukan cuma Indonesia aja yang suka singkat menyingkat kata supaya bahasa tu lagi pendek dan lagi senang difahami. Negara lain manapun sama juga. Macam contoh COVID. COVID tu kan bukan COVID macam tu je, ada kepanjangan dia juga. Macam KL. KL tu bukan KL je, ada kepanjangannya. Kuala Lumpur. Macam JB pun, JB tu apa? Johor Bahru. Macam tu kan. Jadi kalau masalah singkat menyingkat ni, saya rasa negara mana pun sama je. Selagi boleh singkat dan dipahami, lanjut je. Kan? Bagi nasihat semungkui. Tu awak. Kalau sebut pergi penuh, boleh sesak nafas kau. Jangan duk pakai short form kodoha kat sini nah. Sebab aku rasa dekat dalam Malaysia ni lah, orang-orang kita ni tak adalah pemalas sangat, okey? Kita sekadar nak sebut nasi goreng, nasi lemak, roti canai, TOR. Kita tak perlu nak short form jadi TOA ke, apa TOR ke, tak ada. Sebab kita orang Malaysia ni memang sifatnya rajin lagi jelas lah. Kita cakap bahasa kita ni memang very easy to learn. Kenapalah kau nak short form kan lagi? Kenapa kau nak pendekkan lagi daripada nasi lemak jadi naslem, nasi goreng jadi nasgor? So kepada orang-orang, rakan-rakan Indonesia kita kat luar sana, korang janganlah bitter dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ni memang macam gini. Kita orang memang rajin. Kalau kita nak cakap, kita cakap biar jelas, biar accurate, biar semua faham. Tak ada slang, tak ada apa. Supaya apa? Supaya apa kita katakan ni universal penerimaannya, semua orang boleh menghayati. Tetapi bila kita gunakan short form yang digunakan oleh masyarakat yang tertentu saja, benda tu dah jadi unik kepada masyarakat tu, kemungkinan besar orang lain tak faham tentang rujukan yang sedang kita buat. Okey? Korang boleh cakap apa-apa sahaja berkenaan dengan orang Malaysia, tetapi orang Malaysia tetap bagus sih. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan singkatan dalam komunikasi sehari-hari kerap menjadi bahan perbincangan, terutama di era digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi dalam bertukar pesan. Hal ini terlihat dalam sebuah perdebatan ringan antara warga Indonesia dan Malaysia, yang menyoroti kebiasaan menyingkat kata dalam bahasa. Seorang warga Malaysia mengungkapkan keheranannya terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia yang dinilai gemar menyingkat kata saat berkomunikasi. Nada komentar tersebut cenderung mengejek, seolah-olah praktik tersebut merupakan sesuatu yang aneh atau kurang tepat dalam berbahasa. Namun, pandangan ini ditanggapi dengan sikap kritis oleh warga Indonesia yang menjadi sasaran komentar tersebut. Ia mempertanyakan dasar anggapan bahwa menyingkat kata adalah sesuatu yang salah. Menurutnya, esensi utama komunikasi adalah saling memahami. Selama pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara, maka penggunaan singkatan bukanlah sebuah masalah. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa praktik menyingkat kata bukanlah fenomena yang eksklusif terjadi di Indonesia. Dalam berbagai bahasa dan budaya, singkatan telah lama digunakan sebagai bagian dari perkembangan linguistik. Sebagai contoh, istilah COVID merupakan bentuk singkatan dari coronavirus disease. Begitu pula di Malaysia, penggunaan singkatan seperti KL untuk Kuala Lumpur dan JB untuk Johor Bahru sudah menjadi hal yang umum dan diterima luas. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa singkatan merupakan alat bantu dalam komunikasi yang mencerminkan efisiensi dan adaptasi bahasa terhadap kebutuhan zaman. Penggunaannya tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bentuk kemunduran atau kesalahan berbahasa. Pada akhirnya, yang terpenting dalam berkomunikasi adalah kejelasan dan pemahaman bersama. Selama kedua belah pihak memahami maksud yang disampaikan, penggunaan singkatan justru dapat mempercepat dan mempermudah interaksi. Oleh karena itu, alih-alih memandangnya sebagai sesuatu yang negatif, kebiasaan menyingkat kata seharusnya dilihat sebagai bagian alami dari dinamika bahasa yang terus berkembang. Bukber ni pun asal istilahnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa kolokial, bahasa basahan sesebuah masyarakat. Tapi sekarang saya tak pastilah istilah tu diserap masuk secara rasmi atau tidak ke dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau ramai guna, DPP akan serap masuk kamus. Saya tak semudah tu, saudara. Nak masuk kamus Dewan ni, proses dia ada macam-macam. Bukber, proses paling awal sekali dah gagal, maaf cakap. Dia ada satu proses ni paling awal, penelitian. Dia teliti tengok ramai tak guna. Ni tak ramai lah guna, hanya di internet saja, di akhbar, televisyen, program kerajaan tak ada guna. Jadi bukti kewujudan bukber tu dalam masyarakat kita gagal. Tak menepati linguistik lexicography. Kalau nanti dah ramai guna, DPP serap masuk, ada tak macam tu juga. Pasal
Bukber ni kemungkinan akan sangkut pula dekat peringkat kedua. Satu peringkat dia nak menilai morfologi dan semantik. Bukber maknanya apa? Buka bersama. Apa benda kau nak buka bersama? Buka pagar ke? Buka pintu ke? Buka puasa? Tak boleh. Puasa ni dia bukan objek. Kalau nak guna puasa, buka puasa, maka dia kena wujudkan kata kerja tak transitif. Perbuatan yang dilakukan tanpa melibatkan objek. Macam mana cara? Tambah awalan ber. Itu yang jadi berbuka. Ini buka. Buka dan berbuka tak sama. Buka open, berbuka break. Fiahnya dalam sistem bahasa kita memang gagal. Bahasa mereka mungkin ada sistem sebaliknya. Tapi kalau sistem kita tak kena. Macam-macam yang akan sangkut.